Episode 17. Aku bisa membuatmu menjadi sampah. Atau lumpur hitam yang sama sekali tidak berguna. Tapi aku masih punya peri kemanusiaan, ucap Jeff. Kali ini Jill membalas tatapan Jeff. Nyalinya sudah mulai terkumpul. Jeff, please, Edo menggaruk kepalanya. Minta maaf, tita Jeff pada Jill tanpa memperdulikan ucapan Edo. Jill membungkam dan memilih membalas tatapan Jeff dengan tajam. Sampai di mana kemarahanmu? Ayo, tunjukkan. Kalau mau memukul, ya pukul aja, pikir Jill. Suara hatinya itu seakan sampai di hati Jeff. Melihat mata Jill yang penuh amarah, Jeff mengerti bahwa gadis di hadapannya itu menyimpan ribuan umpatan dalam hati. Minta maaf, ulang Jeff. Jadi, kalau bawahan yang salah wajib minta maaf, dan kalau atasan yang salah, apakah Anda tidak mau mengakuinya? Diam, hardik Jeff hingga membuat Jill terkejut. Inilah kali pertamanya ia menghadapi bawahan yang berani menantang. Siapapun yang bicara kotor, itu sudah memenuhi syarat untuk dipecat secara tidak hormat. Tanpa pesangon, ancaman itu berhasil membuat Jill merasa cemas. Bagaimana nasibnya jika tanpa pekerjaan? Maaf, ucap Jill sambil mengeratkan gigi. Jeff tersenyum mencemeh. Karena ternyata ancamannya berhasil menaklukkan seorang penantang. Seberapa besar gadis di depannya itu membutuhkan uang, hanya diancam begitu saja. Ia sudah ketakutan. Bagus. Jangan ulangi lagi ucapan kotormu itu. Kau beruntung hari ini. Aku masih mau baik. Sudahlah, pergi kau. Jeff melepas tangannya dari atas tubuh Jill. Kemudian merapikan kerah kemejanya yang berantakan. Ia melangkah ke belakang menjauhi Jill sambil mengusap wajah kasar. Jill berlalu pergi dengan wajah ditekuk. Pintu tertutup dan Jill hilang dari pandangan. Jeff, apa-apaan kau ini? Kau bisa masuk penjara jika sempat memukul Jill lalu gadis itu menuntutmu. Kau pikir aku segila itu? Jeff berjalan menuju kursi dan duduk. Menyandarkan kepala di sandaran kursi hingga dagunya terangkat dan lehernya yang berotot mengeras. Lalu ia mengambil napas dalam-dalam. Ya, gila. Yang kamu lakukan tadi itu udah gila. Kenapa sampai harus mengancam Jill segala? Apalagi membuatnya terpuruk seperti tadi. Aku cuma takut Jill mempermalukanmu andai saja dia berteriak minta tolong karena ada yang mau memperkosanya. Kamu mau bilang apa? Kamu kan ada. Kamu bisa jadi saksi bahwa aku nggak melakukannya. Tadi dia memang nggak melakukannya. Tapi lain kali, dia bisa melakukannya. Hati-hatilah sama perempuan. Mereka terkadang jinak. Tapi bisa liar kalau dipancing. Tadi dia ngatain aku iblis. Mendengar penjelasan Jeff, Edo malah terbahak. Hahaha, Edo sampai harus memegangi perut sambil membungkuk. Jeff mengernyit menatap Edo terbahak. Hentikan. Edo, kamu malah tertawa mendengar Jill mengataiku iblis. Jeff menegakkan punggung melihat tawa Edo yang terlihat nikmat sekali. Aku nggak dengar dia bilang begitu. Kalau aku dengar, mungkin aku udah ketawa sejak tadi. Hahaha, Edo melanjutkan tawanya. Edo, jangan bikin aku tambah marah. Hahaha, Edo, please, jangan bikin aku ngelempar mouse ini ke mulutmu. Jeff memegangi mouse siap melempar. Merasa terancam, Edo menutup mulut dan menahan tawa supaya tidak meledak. Jeff, aku bangga pada Jill.
Jeff meletakkan mouse dengan kuat hingga menimbulkan suara kletak. Heran, mengapa Jill yang berani menentang atasan malah dibanggakan oleh Edo. Bukannya membela sahabat, Edo malah membela lawannya. Nggak ada yang berani bersikap kasar padamu. Tapi Jill melakukannya. Bahkan dia berani mengataimu seperti tadi, lanjut Edo. Dia gadis pemberani. Apa yang kamu banggakan dari sikap Jill yang gak senonoh itu? Jelas-jelas dia kurang ajar pada atasannya. Jeff mengingat mata Jill yang menatapnya dengan penuh kekesalan. Tapi dia benar. Bawahan wajib mengakui kesalahan. Lantas, ketika kamu yang salah pada bawahanmu, apa kamu mengakuinya? Omong kosong, Jeff membuang muka. Ia semakin gondok mendengar penjelasan Edo meski ia mengakui bahwa apa yang dikatakan Edo adalah benar. Sepertinya kamu perlu belajar dari Jill. Dia akan menjadi gurumu supaya kamu bisa menghargai orang lain. Dia tadi datang menemuimu, tapi kamu cuekin. Untuk kedua kalinya dia menemuimu. Tetap saja kamu cuekin. Aku tahu kamu melakukan itu karena kamu merasa punya jabatan di sini. Jadi kamu berhak berbuat sesukamu. Begitu, kan? Aku ini pimpinan di sini. Jangan samakan dengan mereka. Nah, itulah kamu. Selalu berpikir seburuk itu. Itulah yang sedang Jill tunjukkan padamu. Bahwa kamu adalah orang yang selalu merasa benar dan tidak mau dikoreksi. Oke. Soal pekerjaan. Otakmu memang jitu. Tapi ingat Jeff, tanpa bawahan. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Memangnya siapa yang akan kamu perintah kalau kamu kerja sendirian di sini? Udah, pergilah. Sana, kau menambah pusing kepalaku saja. Edo tersenyum. Selalu begitu. Jeff tidak mau berubah. Selalu ego yang dia tinggikan. Edo beranjak pergi menuruti perintah Jeff. Di sisi lain, Jill memasuki ruangan dan menghempaskan tubuh ke kursi dengan gerakan kasar. Masih terngiang di kepalanya bagaimana Jeff memperlakukannya. Tekanan tangan kokoh Jeff bahkan masih terasa di dadanya. Andai saja tangan Jeff menekan satu centi agak ke bawah, Jill pasti akan berteriak sekeras-kerasnya menganggap Jeff sudah melecehkannya. Untung saja dua benda cantik itu masih aman dan sama sekali tidak tersentuh. Jill menarik napas menyabarkan diri. Sekilas ia melirik abang-abang ganteng yang terlihat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mereka tampak sudah bersiap hendak ke lapangan untuk menunaikan tugas keseharian. Alif sudah mengenakan topi dan jaket. Zaflen sudah menunggu di luar dengan sepatu bootnya. Yang lainnya masih mempersiapkan diri. Jill, hari ini adalah hari Sabtu. Kita bekerja hanya setengah hari di weekend ini. Kamu nggak usah ke lapangan. Tugasmu adalah merekap laporan mingguan. Untuk laporan hari ini, kita akan laporkan via WA dan segera kamu rekap supaya hari Senin pagi bisa langsung di-email ke pusat. Oke, Alif memberitahu tugas yang harus Jill kerjakan dengan bijak. Jill adalah karyawan baru. Dia masih harus dibimbing untuk mengetahui tugas-tugasnya. Jill mengangguk. Oh ya, tolong berikan surat ini kepada Lilo. Lilo adalah supir umum di sini.
Biar dia yang mengantar surat tersebut ke Afdeling 5. Alif menyerahkan sebuah amplop kepada Jill. Kamu telepon saja dia. Ini nomor teleponnya. Alif mengirim nomor telepon Lilo ke ponsel Jill. Oke. Aku dan tim berangkat ke lapangan. Kamu baik-baik di kantor. Jangan lupa tetap tersenyum saat bos marah. Alif mengusap singkat pucuk kepala Jill. Membuat Jill merasa seperti menjadi adik Alif saja. Sepeninggalan Alif dan timnya, Jill meraih smartphone dan menelepon Lilo. Setelah cukup lama terdengar nada tunggu yang lagunya terdengar bergelombang seperti radio zaman dulu. Putus-putus dan menyakitkan telinga. Akhirnya telepon tersambung.